Halo semuanya, kita lanjutkan untuk materi bab pertama kita. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai beberapa pengantar dasar untuk akuntansi, apa itu akuntansi, kemudian tujuan dari akuntansi, bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke hal yang lebih penting. Jadi, di sini kita sudah mulai masuk ke persamaan dasar akuntansi. Jadi, di dalam akuntansi, ada satu hal yang paling mendasar yang harus kita benar-benar pahami dan jangan sampai lupa. Nah, ada yang namanya persamaan dasar akuntansi atau bisa dibilang rumus matinya akuntansi lah, rumus paling dasar. Inilah kunci utamanya. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal. Jadi, aktiva itu bisa kita sebut dengan aset atau bisa kita sebut dengan harta. Itu semuanya sama. Kemudian hutang itu bisa disebut dengan kewajiban atau bahasa lebih baiknya adalah liabilitas atau liability dalam bahasa Inggris. Kemudian modal. Modal itu bisa kita bilang adalah ekuitas atau equity. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah cuman satu sih persamaan dasar akuntansi. Jadi hanya ini rumusnya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Atau harta sama dengan utang plus modal. Oke, aktiva itu sebenarnya apa aja sih? Oke, jadi secara singkat aja, aktiva itu bisa dibilang hartanya perusahaan. Contoh harta perusahaan berupa apa? Bangunan, harta sama kayak apa pemahaman kita yang biasa sih. Harta berarti kan uang, bangunan, kendaraan, seperti itu. Hutang yang berarti perusahaan punya utang ke orang lain. Apakah ke perusahaan apa hutang afiliasi kepada perusahaan sesama satu grup atau hutang bank misalnya ataupun hutang ke supplier kayak gitu. Kalau modal ya berarti modalnya perusahaan yang disetorkan oleh si pemegang saham, pemilik perusahaan itu berapa kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, saya bacakan yang ada di screen. Apabila kita ingin mendirikan suatu usaha atau sebuah perusahaan, pasti pada awal pendirian tersebut kita harus punya modal. Nah, modal ini untuk apa? Ya, pasti untuk memulai usaha. Modal biasanya dalam bentuk apa? Kalau kita baru mau mulai usaha. Paling pasti ya dalam bentuk uang tunai. Ya, ada uang tunai, misalnya lah 100 juta. Nah, berarti modal awal kita untuk memulai sebuah usaha itu ada 100 juta rupiah dalam bentuk uang tunai. Ataupun bisa juga uang tunai plus bangunan misalnya. Bangunan senilai misalnya 500 juta. Kayak gitu. Lanjut lagi. Jadi isi modal dalam kurung dalam bentuk apapun itu. Kayak yang tadi saya ilustrasikan, bisa dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk bangunan, dan yang lainnya. Modal tersebut dapat bersumber baik dari pinjaman maupun dari uang pribadi sang pemilik perusahaan. Oke, jadi modal itu sendiri bisa asalnya ya, yang penting kan kita punya uang tunai untuk memulai usaha. Nah, uang tunai ini bisa berasal dari pinjaman ataupun dari uang pribadi si pemilik perusahaan. Tadi kalau kita di depan, kita ketemu yang namanya hutang plus modal. Oke, ini hutang plus modal. Atau bisa dibilang sumber dananya lah. Jadi sumber dana bisa dari dua. Bisa dari pinjaman, bisa dari uang pribadi sang pemilik perusahaan. Nah, kalau misalnya uang bekal kita di awal ini, misalnya 100 juta yang tadi, itu bersumber dari hutang. Kita minjem sama bank, berarti masuk ke ranahnya hutang. Namun, kalau 100 juta tadi bersumber dari uang pribadi si pemilik perusahaan, berarti itu sudah masuk ke bagian modal, kayak gitu. Oke, modal yang dimaksud dapat berwujud uang tunai, gedung, bangunan, barang, atau yang lainnya. Dan semua wujud tersebut digolongkan sebagai harta perusahaan. Nah, Pak, itu bukannya modal, kok hubungan dengan harta? Jadi begini, kita kan ingatnya aset atau aktiva sama dengan utang plus modal. Kalau kita masih ingat, kita pakai cara pencatatan double entry, berarti setiap ada transaksi pasti ada dua item atau dua komponen yang terlibat. Nah, contoh seperti ini.
tadi kita setorkan 100 juta uang tunai ke perusahaan. Anggaplah itu uang pribadi sang pemilik perusahaan. Berarti dari sisi perusahaan mengakui ada yang namanya modal. Jadi ini pasti ada yang namanya modal atas nama Tuan siapalah. Misalnya Tuan Budi. Oke. Modal atas nama Tuan Budi 100 juta. Oke. Berarti perusahaan terima uang ini. Nah, perusahaan terima uang ini, berarti perusahaan punya harta dong. Perusahaan punya aset dong. Sebesar apa? Sebesar uang tunai 100 juta. Berarti aset kita juga bertambah di sini. Kas bertambah 100 juta. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi si pemilik perusahaan menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan sebesar 100 juta. Nah, perusahaan menerimanya. Jadi, perusahaan pada satu sisi dia menganggap bahwa ini adalah modal modal perusahaan yang disetorkan oleh Tuan Budi. Jadi, modal atas nama Tuan Budi. Di satu sisi lagi, karena perusahaan kan terima uang tunai, berarti kas perusahaan bertambah 100 juta. Jadi ada dua komponen yang terlibat. Oke, kita lanjut lagi. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai modal juga disebut sebagai seseorang yang mempunyai harta. Atau dapat juga dipandang sebagai dua sisi, yaitu sumber dana, dalam kurung hutang atau ekuitas, dan wujud atau bentuk harta, aset, aktiva. Kayak gitu. Oke, agar lebih mudah dipahami, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Jadi ingat ini sumber dana, kemudian ada yang namanya wujud atau bentuk dari sisi pandang perusahaannya. Nah, ini persamaan dasar yang tadi. Harta atau aset sama dengan hutang plus modal. Jadi, ini rumus matinya perusahaan, rumus matinya persamaan dasar akuntansi. Nah, harta sama dengan hutang plus modal. Apa sih filosofinya? Apa sih maksudnya? Kok harta harus di sebelah kiri? Enggak harus di sebelah kiri sih. Tapi intinya, harta itu sama dengan hutang plus modal. Kalau kamu mau bilang hutang plus modal sama dengan harta, ya sama aja. Itu tinggal dibalik. Tapi, intinya, kenapa harta ini berdiri sendiri, terus ini sama dengan hutang plus modal. Jadi ini ada temannya nih, ada dua komponen, hutang plus modal. Nah, kalau kita lihat filosofinya, kita lihat maksud dan tujuannya, persamaan ini sebenarnya menunjukkan sesuatu. Jadi hutang plus modal itu adalah sumber dananya perusahaan. Jadi kayak kita sehari-hari lah. Kita dapat uang dari mana aja sih? Kalau nggak dimodalin sama orang tua, pasti kita minjem sama pihak ketiga atau pinjam sama orang lain. Nah, itu disebut dengan sumber dana. Sumber dana yang sudah kita terima, kemudian pasti kita kelola dong. Apa kita belikan barang, belikan aset. Nah, itu bisa juga disebut sebagai wujud atau bentuk dari pengelolaan dana perusahaan. Jadi, di satu sisi kita menerima sumber dana, di sisi lainnya kita mengelola sumber dana tersebut sehingga kita menghasilkan wujud yang baru, menghasilkan satu bentuk yang baru. Misalnya beli barang dagang, berarti persediaan barang dagang. Kita beli perlengkapan kantor, ya berarti muncul satu akun perlengkapan. Kita beli rumah, beli ruko, berarti muncul satu akun bangunan. Ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kenapa di sini ada kiri ada kanan? Jadi kalau yang sebelah kiri itu aset, kita mencatatnya nanti akan di sebelah debit. Jadi debit kredit ini adalah posisi pencatatan ya. Jadi kalau aset kita akan mencatat di sebelah debit, itu posisi normalnya. Kalau hutang plus modal itu di sebelah kredit. Jadi simpelnya gini deh kalau yang pernah belajar akuntansi. Ini harta di sebelah kiri, hutang sama modal di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri berarti itu debit, saldo normalnya. Kalau yang di sebelah kanan berarti itu kredit, saldo normalnya. Kayak gitu. Lanjut lagi, atau bisa disebut aset itu sama dengan aktiva, karena sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan, hutang plus modal itu bisa kita sebut dengan pasiva. Kayak gitu. Oke, di sini ada notes yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dampak dari setiap transaksi adalah berupa peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Atau dapat dikatakan mempengaruhi minimal dua sisi atau akun karena menggunakan double entry. Kayak tadi saya bilang, untuk contoh kita terima 100 juta uang tunai yang berasal dari
uang pribadi sang pemilik perusahaan. Berarti di sisi perusahaan kita mencatat modal kita bertambah atas nama Tuan Budi 100 juta. Di sisi aset kita juga mencatat ada kas yang bertambah 100 juta. Jadi di sini ada dua komponen yang terlibat. Ini komponen pertama, ini komponen kedua. Kayak gitu. Nah, penambahan dua komponen ini harus balance. Jadi di poin kedua dikatakan kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Jadi di sisi sini nih, total harta nanti di sini berarti berapa kan? Harus sesuai dengan di sisi pasifah. Jadi kiri sama kanan itu harus sama angkanya, harus balance. Kalau tidak sama berarti ada penjumlahan atau ada pencatatan yang keliru, seperti itu. Sama juga nanti kita kalau ketemu di jurnal kita juga harus balance antara debit sama kredit. Kayak gitu ya. Lanjut, yang ketiga, ekuitas pemilik bertambah sebesar investasi oleh pemilik atau bisa kita sebut dengan modalnya perusahaan dan karena pendapatan. Jadi saya lanjut dulu deh. Sedangkan ekuitas pemilik akan berkurang sebesar penarikan oleh pemilik dan karena beban atau biaya. Jadi dalam persamaan ini selain ada komponen aset, komponen kewajiban, komponen modal. Nah, di dalam modal ini juga ada beberapa isinya lagi, beberapa anaknya lagi. Oke, saya coba hapus dulu. Nah, di dalam modal itu kita bagi ke beberapa komponen. Jadi nanti akan ada beberapa komponen yang berpengaruh juga, yaitu komponen modal itu sendiri, komponen pendapatan, komponen biaya. Jadi ada komponen modal, komponen pendapatan, komponen biaya. Nah, secara keseluruhan, modal perusahaan bisa bertambah karena pertama, ada yang namanya setoran modal yang tadi ilustrasi saya. Uang 100 juta disetorkan ke perusahaan. Berarti itu termasuk modal. Ataupun perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan mendapatkan uang. Dari mana? Mungkin dari penjualan jasa. Kalau pemberian jasa. Jadi misalnya kayak salon, kayak dokter, ada terima pendapatan jasa. Nah, itu juga menambah uang perusahaan. Atau kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya tertentu. Berarti modal kita itu berkurang. Kayak gitu. Yang berarti contoh kayak bayar gaji, bayar listrik, dan biaya-biaya lainnya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kita membahas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini, di persamaan dasar ini, aset, kewajiban, modal. Nah, masing-masing dari ini kan kelompok nih. Bisa dibilang kelompok aset, kewajiban, dan modal. Di dalam kelompok ini ada beberapa rekening atau ada beberapa akun yang sering kita gunakan. Contoh, di bagian di bagian harta atau aktiva ada yang namanya kas. Itu isinya adalah uang tunai. Ada yang namanya piutang, itu berarti orang yang ngutang ke kita. Kalau kita ngutang ke orang berarti utang namanya. Kalau orang lain yang ngutang ke kita, berarti kita punya hak untuk menagih mereka, itu disebut dengan piutang. Ada yang namanya perlengkapan, contoh kayak di kantor, kita beli ATK bisa, kita beli apa lagi ya? Misalnya sapu, ember untuk kantor, beli lampu, itu disebut dengan perlengkapan. Lanjut, ada yang namanya persediaan, itu kalau kita beli barang, kemudian kita nyetok. Ya, contoh perusahaan jasa, konstruksi, kita beli solar. Jadi kita beli solar. Nah, solar ini kita pakai untuk apa? Yaitu untuk kegiatan operasional kita. Misalnya saya beli 1000 liter. Apakah langsung saya pakai di waktu yang bersamaan? Tentu ya pasti enggak. Kita pakainya pelan-pelan. Ada yang butuh ya kita keluarin 50 liter, 20 liter, kayak gitu. Berarti itu karena kita nyetok, karena kita simpan dulu, itu disebut dengan persediaan. Lanjut, biaya dibayar di muka, itu biaya-biaya yang kita bayar, di mana manfaatnya kita
akan kita terima atau kita nikmati manfaatnya itu di periode yang berikut-berikutnya. Kayak gitu. Kemudian ada yang namanya bangunan, berarti ya gedung, ruko, rumah, kantor, kendaraan, berarti motor, mobil, truk, dan peralatan. Contoh kayak komputer, kayak apalagi ya peralatannya. Alat-alat kerja, tapi yang nilainya material. Ini nanti yang kita bahas lebih rinci untuk aktiva tetap, tapi di pengantar akuntansi 2. Lanjut, ada yang namanya kewajiban. Jadi, kelompok kewajiban atau kelompok utang, isinya ada apa? Yaitu ada utang usaha. Utang usaha itu utang yang timbul karena kita membeli beberapa barang yang diperuntukkan untuk mensupport kegiatan operasional kita. Contoh, kalau kita buka bengkel, itu kan jasa ya. Utang usaha yang muncul adalah pada saat kita membeli misalnya alat-alat bengkel, tapi kita ngutang. Nah, utangnya dicatat kemana? Yaitu utang usaha. Lanjut, kalau misalnya kita punya karyawan, kemudian kita belum bayar gajinya, berarti muncul yang namanya utang gaji. Lanjut lagi, biaya yang masih harus dibayar. Misalnya ada biaya-biaya tertentu, listrik lah misalnya, yang harusnya kita bayar sekarang, tapi belum kita bayarkan. Berarti disebut dengan biaya yang masih harus dibayar. Atau utang bank. Kalau utang bank saya rasa pasti paham lah. Jadi uang yang kita pinjam dari bank, ya itu disebut dengan utang bank. Nah, kalau kelompok modal, kelompok ekuitas, ada akun seperti modal di setor. Yang tadi ya, 100 juta itu ilustrasi. Atau yang namanya prive atau prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Jadi, kalau di atas dia nyetor, kalau prive itu dia tarik. Jadi, yang udah disetor itu, misalnya ada keperluan apalah. Si pemilik perusahaannya mau narik nih, saya butuh uang 10 juta. Diambil dari perusahaan. Nah, itu disebut dengan prive. Kita catatnya ke prive. Ada yang namanya lagi laba ditahan. Nah, di dalam laba ditahan itu sudah cukup jelas sih. Jadi, laba yang dihasilkan oleh perusahaan selama kegiatan operasional berlangsung. Nah, laba ditahan itu ada komponen dibagi dua lagi, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang ada, yang timbul. Jadi, kalau bisa dibilang secara garis besar itu sebenarnya ada 5 kelompok, yaitu kelompok aset, kelompok kewajiban, kelompok ekuitas, kelompok beban, kelompok pendapatan yang keempat, kelima kelompok beban. Jadi ada 5 komponen utama dalam akuntansi, ada 5 kelompok. Cuman pendapatan sama beban ini tersembunyi di badannya si ekuitas, kayak gitu. Tapi overall persamaan dasar akuntansi cuma 3 ya. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Kalau pendapatan dan beban itu komponen dari si modal itu sendiri. Nah, di sini ada ilustrasi untuk persamaan dasar akuntansi kita. Oke. Saya lupa di modul apakah sudah ada saya cantumkan atau belum. Jika memang belum, kalian coba kasih catatan, tambahkanlah apa yang perlu kalian tambahkan. Misalnya ada penjelasan saya yang cukup membantu, cukup menjelaskan, yang boleh kalian tambahkan sendiri ya. Oke, jadi di sini ada ilustrasi soal persamaan dasar akuntansi. Saya bacakan soalnya, jadi kita langsung coba mengerjakan ilustrasinya. Karena akuntansi memang jujur, kalau cuma belajar teori, belajar konsepnya, tanpa praktek, pasti akan sangat susah dipahami. Tapi kalau cuma praktek doang, tanpa tahu teorinya juga bahaya. Jadi ibarat dokter cuma bisa praktek, tapi dia tidak mengerti filosofinya. Ujung-ujung bisa menyebabkan kesalahan selama praktek itu berlangsung. Oke. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Texler memulai usahanya sebagai seorang konsultan. Di sini disebutkan perusahaan perorangan. Dalam bidang perpajakan. Berarti di sini adalah perusahaan jasa dan itu perorangan. Ini nggak gimana penting sih, tapi saya mau sampaikan bahwa ini adalah perusahaan jasa dan ini perusahaan perorangan. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Oke, ini ada transaksinya.
Sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu, nanti formatnya seperti ini ya. Ini kebetulan saya tidak bisa kasih animasi, jadi terpaksa semua angkanya harus muncul berbarengan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah format pengerjaannya seperti ini. Nanti ada kelompok aktiva sama dengan utang plus modal. Kemudian kalian aktiva, kalian cabangkan lagi, kalian rincikan lagi untuk masing-masing akun. Di sini saya pakai ada akun kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Kemudian utang saya pakai akun utang doang, modal saya pakai akun modal. Nah, pertanyaannya, Pak, seperti aktiva, kita mau rincikan ke berapa akun sih? Kalau tadi kita lihat di contoh kan, ini akunnya ada banyak nih. Ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan teman-temannya. Nah, jawabannya adalah, kamu rincikan ke akun yang akan kita gunakan, atau akun yang akan kita pakai. Cara taunya gimana? Ya, selama pengerjaan kita bakal tahu. Oh, akun ini muncul nih, akun kas muncul, ada akun piutang muncul, maka kita bikinkan satu kolom tersendiri di sini. Ya, jadi kita bikinkan atau kita rincikan ke dalam akun-akun yang akan muncul di soal kita. Kalau yang tidak muncul, apakah perlu dibikin, Pak? Jawabannya tidak perlu. Bikin yang muncul aja. Ada hal yang simple, tidak perlu kita bikin repot, kayak gitu. Oke, kita mulai satu persatu. Jadi formatnya seperti ini. Aktiva sama dengan utang plus modal. Di sini bagian kiri ada bagian kolom tanggal. Paling bawah ada ada row untuk total. Ini yang kuning ini. Oke, kita masuk satu per satu. Saya clear dulu. Oke. 1 Januari. Tuan Texler menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Ingat ya, minimal ada 2 komponen yang berpengaruh. Nah, Tuan Texler menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Yang pertama, berarti perusahaan harus mencatat modal atas nama Tuan Texler sebesar 95 juta. Oke, berarti aktiva sama dengan utang plus modal. Berarti modal perusahaan tanggal 1 Januari bertambah. Kalau mau lebih rinci ya modal atas nama Tuan Texler. Nah, di sisi lainnya berarti perusahaan terima uang dong. Kan dia katakan tadi uang kas. Berarti uang perusahaan bertambah, otomatis bagian kas kita tambahkan 95 juta. Oh ya, di bagian tepi kasih keterangan ya, yang warna biru ini. Itu keterangan. Ini transaksi terkait apa. Jadi yang pertama tanggal 1 ini saya tuliskan modal. Karena berhubungan dengan modal. Lanjut. Tanggal 3 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Nah, poin paling pertama dibayar. Berarti uang kas kita berkurang sebesar 8 juta. Kita kurangi dulu. Kas berkurang 8 juta. Karena kita bayar. Nah, kita bayar apa? Yaitu bayar biaya sewa kantor. Untuk bulan ini. Jadi masih sama-sama Januari. Berarti kita catat ke biaya. Biaya apa? Yaitu biaya sewa kantor. Oke. Ingat ya, kalau biaya itu masuk ke komponen mana? Aktiva, utang, modal. Jawabannya adalah komponen modal. Lebih rinci lagi itu komponen beban atau komponen biaya. Jadi ya yang di sini nih tadi komponen beban. Oke, berarti karena itu beban, berarti sifatnya akan mengurangi modal perusahaan. Berarti di sini minus 8 juta, kita kasih keterangan beban sewa. Lanjut lagi. Tanggal 6 Januari. Dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit atau secara utang seharga 5 juta rupiah. Oke, dibeli perlengkapan. Berarti perlengkapan kita bertambah. Sebesar berapa? 5 juta. Berarti kelompok aktiva akun perlengkapan bertambah 5 juta. Oke, secara kredit. Ya, secara kredit. Berarti kita ngutang, kita belum bayar. Otomatis jangan kamu isi di bagian kas minus 5 juta, jangan. Karena kita belum bayar.
kita beli secara kredit. Berarti kan kita ngutang. Ya, berarti utang kita bertambah 5 juta rupiah. Lanjut. 10 Januari dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500.000. Oke. Poin pertama dibayar sebesar 500.000. Berarti uang kas kita berkurang karena kita membayar sesuatu. Berarti kas minus 500.000. Lanjut. Apa yang dibayar? Yaitu beban iklan. Berarti muncul lagi yang namanya beban. Oke, beban berarti mengurangi di bagian modal. Berarti kurang 500.000. Keterangannya adalah beban iklan. Oke, lanjut. Tanggal 12. Diterima uang 10 juta atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Berarti perusahaan udah bekerja, udah melayani konsumen. Nah, konsumen ini membayar perusahaan sebesar 10 juta atas jasa yang telah perusahaan berikan. Oke, pertama, kita menerima uang. Di sini diterima uang 10 juta. Berarti uang kas kita bertambah. Berarti uang kas bertambah 10 juta. Jangan minus ya. Kalau minus kan kita membayar sesuatu. Ini kita malah menerima uang. Kayak gitu. Atas apa? Kita terima uang 10 juta atas jasa yang telah diberikan. Berarti kita mencatat yang namanya pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah uang yang kita terima atas sesuatu yang telah kita berikan. Atas kalau di sini perusahaan jasa, berarti atas jasa yang kita berikan. Ya. Jadi kalau misalnya salon, berarti habis gunting rambut, berarti kita udah memberikan jasa. Berarti harusnya kita menerima pendapatan. Baik itu berupa uang tunai ataupun yang orangnya kalau ngutang ke kita berarti muncul yang namanya piutang. Oke, kembali lagi. Berarti kita mencatat pendapatan jasa 10 juta. Ingat kalau pendapatan itu ada di komponennya si ekuitas. Berarti pendapatan sifatnya menambah modal perusahaan. Berarti di sini 10 juta bertambah. Kemudian keterangannya adalah pendapatan jasa. Sini saya nggak muat, saya tulis pendapatan aja. Lanjut. Tanggal 13. Tuan Texler mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi si Tuan Texler itu sendiri, si pemilik perusahaan, sebesar 7 juta rupiah. Oke, yang pertama, dia mengambil uang tunai. Berarti uang perusahaan berkurang dong, sebesar 7 juta. Berarti di bagian kas, kita kurangi 7 juta. Nah, lanjut. Kemudian, Tuan Texler mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Berarti kita catat ke akun mana nih? Kalau kita ingat, di bagian ekuitas ada yang namanya Prive, yang tadi saya sudah jelaskan. Berarti, pengambilan pribadi si Tuan Texler, kita catat ke dalam Prive atau Prive. Nah, Prive ini di kelompok ekuitas, dan sifatnya itu mengurangi. Jadi, karena Tuan Texler ambil uang untuk kepentingan pribadi, maka modal perusahaan berkurang 7 juta. Kenapa berkurang? Ya iya, karena dia kan ambil uang. Sifatnya yang mengurangi modalnya perusahaan, kayak gitu. Keterangannya Prive. Lanjut, tanggal 15. Membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Tuan Texler sebesar 33 juta. Dalam hal ini, Tuan Texler belum menerima pembayaran. Berarti di sini intinya, Tuan Texler sudah memberikan jasa kepada klien, namun klien belum bayar Tuan Texler. Oke, berarti si Tuan Texler berhak untuk menagih nggak? Jawabannya adalah iya. Jadi, si klien yang punya utang ke perusahaan. Nah, kalau kayak gitu berarti Tuan Texler mencatat apa? Berarti Tuan Texler punya piutang sebesar 33 juta. Oke, berarti Tuan Texler kita mencatat punya piutang usaha 33 juta. Nah, uang ini, piutang ini muncul atas pendapatan jasa yang telah diberikan. Berarti kita harus mencatat juga. Kita harus mencatat ada yang namanya pendapatan jasa. Karena kita sudah memberikan jasa kita sebesar 33 juta. Oke, berarti pendapatan bertambah,
Kalau bertambah berarti di sisi modal itu plus 33 juta. Keterangannya adalah pendapatan. Nah, misalnya dia tanya, Pak, apakah perlu kita kasih keterangan di samping seperti ini? Nanti akan saya jelaskan karena ini ada fungsinya, yaitu nanti untuk memudahkan kita saat penyusunan laporan keuangan. Oke, kembali lagi. Tanggal 17 kita lanjutin. Dibayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 6 Januari yang lalu. 6 Januari. Kita beli apa nih? Di sini betul ya, kita ada beli perlengkapan secara kredit 5 juta. Di sini kita bayar utang atas pembelian perlengkapan tersebut. Jadi kita bayar utang nih atas pembelian kredit yang sebelumnya. Kalau tidak disebutkan nominalnya berapa, kita asumsikan kita bayar secara lunas semuanya. Berarti kita bayar utang. Paling pertama kita bayar sesuatu, berarti uang kita berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Berarti utang berkurang 5 juta, kemudian kita bayar kan? Kalau kita bayar, berarti uang kas kita juga berkurang 5 juta. Lanjut lagi, 22 Januari. Diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan 15 Januari yang lalu. Nih, 15 Januari yang lalu. Berarti yang di sini, nah, kita tanggal 15 udah kasih jasa kita, tapi belum dibayar. Nah, tanggal 22 Januari kita dibayar nih. Ya, 22 Januari di sini kita sudah dibayar. Sebesar berapa? Yaitu 20 juta. Paling pertama, kita menerima pembayaran. Berarti kita terima uang tunai. Berarti kas kita bertambah 20 juta. Oke, kas kita bertambah 20 juta. Kemudian, karena dia bayar piutangnya tanggal 15 Januari, berarti kan piutang kita juga berkurang 20 juta. Jadi, yang harusnya orangnya ngutang ke kita 33 juta, nah sekarang dia udah bayar 20 juta. Berarti sudah berkurang piutangnya. Oke, berarti piutang juga minus 20 juta. Atau berkurang sebesar 20 juta. Lanjut, 30 Januari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Dibayar, berarti uang kas kita berkurang 1.500.000. Ya, kas berkurang 1.500.000. Berkurangnya kemana? Karena kita bayar beban listrik dan telepon. Berarti karena itu beban sifatnya mengurangi modal. Berarti di sini minus 1.500.000 juga. Keterangannya itu beban listrik dan telepon. Terakhir 31 Januari dibayar juga. Berarti kas kita juga berkurang. Kita bayar apa? Yaitu gaji karyawan sebesar 25 juta. Oke, berarti kas kita berkurang sebesar 25 juta. Kemana? Kita bayar apa? Yaitu beban gaji. Beban berarti sifatnya mengurangi modal. Jadi di modal berkurang 25 juta. Keterangannya beban gaji. Seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita totalkan untuk kas, total akhirnya berapa? Di sini 78 juta. Piutang usaha totalnya berapa? Yaitu 13 juta. Perlengkapan totalnya berapa? 5 juta. Lanjut, sisi pasifa. Utang totalnya berapa? Di sini 5 juta, tanggal 6 ada 5 juta, kemudian tanggal 17 ada minus 5 juta. Berarti sama dengan 0. Perusahaan tidak punya utang. Pak, pertanyaan, Pak, mungkin nggak utang minus? Ya nggak mungkin lah. Kalau utang minus berarti kamu orangnya yang utang ke kamu. Berarti itu muncul yang namanya piutang. Jadi, posisi utang tidak mungkin minus. Sama halnya kalau kamu tanya, Pak, kas mungkin minus nggak? Ya, saya tanya balik ke kamu. Kamu mungkin nggak? Kalau ditanya, bro, kamu punya duit nggak? Oh, nggak ada nih. Saya lagi nggak ada duit. Berarti uang saya kan 0. Atau misalnya hanya punya 10.000. Tapi mungkin nggak kamu bilang, oh, saya punya nih uang, tapi minus 50.000. Ya kan nggak masuk akal. Kok punya uang minus 50.000, itu wujud uangnya seperti apa? Kayak gitu. Oke, itu sedikit selingan aja. Lanjut, total modal itu 96 juta. Nanti kamu totalin sendiri ya, masing-masingnya. Nah, secara overall, di sisi aktiva, ini saya palang dulu. Saya palang dulu. Nah, di sisi kiri, di sisi aktiva, kita totalin nih. Kas, piutang, dan perlengkapan. Dapatlah total 96 juta. Di sisi pasiva, kita totalkan juga antara utang sama modal. Berarti utangnya 0 plus modal 96 juta.
sama dengan 96 juta. Nah, hal yang perlu kalian pastikan antara aktiva sama pasiva itu harus balance. Balance artinya totalnya harus sama. Kalau aktiva 96 juta, pasiva juga harus 96 juta. Kayak gitu. Kalau ada yang tidak balance, kurang satu rupiah sih mungkin selisih pembulatannya. Atau koma lah, selisih desimal. Kalau kurang 1000 aja, berarti udah nggak balance. Misalnya di sini 96 juta. Di sebelahnya 96 juta, 1000 rupiah. Nah, berarti itu ada pencatatan yang keliru. Kalau kayak gitu, udah pasti ada yang salah. Kayak gitu. Udah enggak. Bahasanya udah tidak sempurna lagi lah. Kayak gitu. Oke, jadi ini pembahasan untuk persamaan dasar akuntansi kita. Nah, ini penting ya. Jadi ini ilustrasi yang mungkin menjadi permulaan kita dalam mempelajari akuntansi ini. Kalau kamu ngerti konsepnya di sini, ngerti, oh, transaksi ini melibatkan akun A, akun B, melibatkan pendapatan, melibatkan beban. Kemudian berkurang di mana, bertambah di mana. Nah, ini semua konsep dasar yang terlihat simple, tapi sangat penting untuk nanti kita lanjut ke bab-bab berikutnya. Terutama pada saat penjurnalan. Kayak gitu. Oke, jadi tolong dipahami dengan baik untuk persamaan dasar ini. Jika ada logika yang kalian belum dapat, belum klik lah, belum benar-benar paham menguasai konsepnya, boleh silakan kalian tanyakan kepada saya, Pak, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, boleh, bebas. Jadi bebas saja, kalian silakan tanya kepada saya, ya. Kalau ada bingung apapun tanya aja. Kalau saya sempat saya balas, kalau memang lagi jam kerja atau apa, saya nggak sempat, ya saya pending nanti. Jadi biar saya balasnya lebih fokus, apa yang kamu tanyakan bisa terjawab dengan baik. Oke, jadi sekali lagi kalau ada yang bingung, ada yang ataupun misalnya materi saya ada yang keliru, ada yang Pak ini kayaknya bukan ini deh. Boleh kamu sampaikan kepada saya, kalau memang materi saya ada yang salah, nanti akan saya koreksi dan saya umumkan di grup. Kayak gitu. Oke ya, semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Kita akan lanjut di video berikutnya. Oke, video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.